готов. Работаем квадрат 16 с переносом на 21. Halo semua, selamat datang di Alur Cerita Film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini guys, kita akan membahas sebuah film perang asal Rusia yang sangat seru, mengisahkan tentang pilot pesawat Rusia di Suriah dan penembakan jet tempur Su-24 di wilayah perbatasan udara Turki Suriah. Ya udahlah guys, sekali lagi gue ingetin kepada kalian, jika ini adalah full content spoiler, untuk itu siapkan camilan dan tempat sandaran yang nyaman, karena kita akan membahas alur cerita film Mission Sky. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah narasi singkat yang menceritakan pada saat musim panas di Arab pada bulan Maret tahun 2011, teroris yang didukung oleh Amerika dan sekutunya tengah melarikan diri ke wilayah Suriah. Mereka merusak dan menghancurkan monumen arsitektur, melakukan pembantaian dengan kejam. Negara yang sudah mengalami sejarah ribuan tahun mengalami kekacauan. Militer Rusia dikerahkan dalam rangka membantu warga Suriah memerangi kelompok teroris. Namun sayangnya pada tanggal 24 November tahun 2015 perjanjian Federasi Rusia ditusuk dari belakang. Pesawat F-16 Turki menembak jatuh pesawat pembom Rusia di dekat perbatasan Suriah dan Turki. Pesawat tersebut jatuh di Suriah Utara dan mengakibatkan satu pilot meninggal dunia. Film kemudian memperlihatkan pilot Angkatan Udara Rusia yang bernama Letnan Kolonel Oleg Sosnikov. Dia bersama dengan navigatornya yang bernama Kapten Konstantin Murvoyov. Dengan keadaan terengah, mereka sedang menyembunyikan parasut dan segera pergi dari tempat itu. Tak jauh dari sana terlihat pasukan bersenjata tengah mengejar mereka. Sementara itu Konstantin tak sengaja menabrak kawat ranjau asap dan membuat posisi mereka diketahui musuh. Dalam keadaan yang sangat panik, kedua pilot ini dihantui oleh sniper musuh. Dan setelah berhasil bersembunyi, Kapten Oleg kemudian menginstruksikan rekannya untuk berpencar. Alamak, ternyata semua itu hanyalah simulasi latihan para pilot pesawat bersama dengan pasukan operasi khusus Angkatan Darat Rusia di bawah komando Mayor Vadim Zakharov. Instruksi pelatih mengatakan latihan ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Kalian sudah bertahan sejauh ini dan tepat di hari ini adalah sesi terakhir latihan bersama dengan pasukan Mayor Vadim Zakharov. Scene kemudian menunjukkan Kapten Oleg yang sudah pulang ke rumahnya saat tengah bersama Gelena istrinya. Dia mengatakan kepada Oleg, "Pernahkah kau berpikir untuk menjadi seorang pilot komersil saja?" Oleg menjawab, "Aku menikmati pekerjaanku sebagai pilot pembom Rusia." Gelena balik menjawab, "Umurmu sudah 45 tahun dan apakah kamu tidak ingin merubah profesimu?" Товарищ полковник, личный состав. Вольно. Значит, что вы еще на один шаг приблизились к тому моменту. Scene kemudian menunjukkan kepala pangkalan militer Rusia yang sedang bertemu dengan Kapten Oleg. Atasannya memberitahu jika pemerintah Rusia memutuskan untuk membantu negara Suriah memerangi kelompok teroris. Mereka membutuhkan 2 pilot pesawat pengebom Sukhoi Su-24. Beberapa nama telah didaftarkan dan Oleg diminta untuk memilih yang terbaik. Mendengar hal itu, Oleg mengatakan, "Mengapa namanya tidak masuk dalam daftar?" Atasannya menjawab, "Itu karena umurmu sudah masuk 45 tahun." Oleg menjawab, "Aku adalah kepala pelatihan senjata udara dan apa kata anak buahku jika mereka tahu aku tidak terlibat dalam operasi?" Mendengar hal tersebut, atasannya kemudian mengatakan jika dia masuk ke dalam rencana. Namun masalahnya, Konstantin sang navigator Oleg memiliki istri yang tengah mengandung. Apakah dia akan bersedia untuk ikut dalam misi berbahaya ini? Oleg mengatakan dengan yakin dia pasti akan ikut karena kita sudah melalui banyak hal bersama. Film kemudian memperlihatkan Konstantin yang tengah bersama dengan istrinya. Secara kebetulan mereka berdua bertemu dengan Gelena. Di sana Gelena
Gelena menanyakan kesehatan janin di perut istri Konstantin. Dia menjawab sangat sehat dan sebentar lagi akan melahirkan. Konstantin kemudian mengatakan jika mereka sedang membeli smartphone baru untuk komunikasi saat dia berada di Suriah. Mendengar hal tersebut, Gelena pun sangat terkejut. Pasalnya dia tahu jika Konstantin adalah navigator suaminya. Jika Konstantin ditugaskan ke Suriah, maka itu berarti suaminya juga akan pergi ke sana. Saat pulang ke rumah, Gelena kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Oleg. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah tidak ada konflik dalam negeri yang dapat kau tangani sehingga kau harus payah-payah pergi ke Suriah? Aku sudah menemani perjalanan karirmu selama 20 tahun. Bahkan dimanapun kamu ditugaskan, aku selalu ikut setia. Aku beberapa kali sudah bilang agar kamu beralih profesi menjadi pilot pesawat sipil agar aku dapat hidup tenang dengan keluarga. Namun sepertinya tidak ada yang bisa berubah keputusanmu. Apakah kamu tidak mencintai keluarga kita? Mendengar segala keluh kesah istrinya, Oleg pun mengatakan, pada faktanya aku memang sangat mencintai keluarga kita lebih dari apapun di dunia ini. Aku sengaja tidak memberitahumu jika aku ditugaskan ke Suriah karena tidak ingin mengganggumu yang sedang mengurus usaha kita. Gelena kemudian mengatakan jika di sana terjadi perang, itu artinya kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Oleg kemudian menjawab, jika aku dilahirkan sebagai seorang prajurit perang, aku akan setia dengan negara dan prajurit memang hidup demi kebaikan orang lain. Scene kemudian menunjukkan Panglima Angkatan Darat Rusia yang mengadakan pertemuan dengan petinggi militer pemerintah Suriah. Di sana mereka membahas dan merencanakan penyerangan markas teroris di Suriah. Tak lama kemudian Mayor Vadim datang. Dia mendapatkan informasi jika para teroris tengah mengembangkan senjata kimia. Ini sangat berbahaya dan telah menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban. Mereka harus segera menghentikan rencana teroris sebelum para tentara Assad atau organisasi pertahanan sipil Suriah datang menegur kita. Selain itu, berdasarkan informasi intelijen dan mata-mata Suriah mengungkapkan jika kelompok teroris akan mengadakan pertemuan di sebuah hotel terbengkalai di wilayah Ta'wiyah. Mereka berencana akan menangkap para teroris hidup-hidup. Namun untuk berjaga-jaga, mereka juga akan mengerahkan pesawat pengebom yang akan dikomandoi langsung oleh Oleg dan Konstantin untuk meluluhlantahkan markas teroris. Scene kemudian menunjukkan markas yang menjadi pertemuan para teroris. Tak jauh dari tempat tersebut, Mayor Vadim dan pasukannya juga sudah bersiap. Pasukan sniper, tim penyerbu dan juga drone telah bersiap. Selain itu, tim yang bertugas standby di titik penjemputan telah terkonfirmasi siap siaga. Melalui kamera drone dan juga teleskop sniper, mereka menyaksikan kekejaman teroris yang membunuh warga sipil tak berdaya. Здесь духи своих могилят. Mayor Vadim yang juga menyaksikan itu segera menginstruksikan anak buahnya untuk menahan diri dan tetap dalam rencana. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan laboratorium. Tempat ini yang dijadikan untuk membuat senjata kimia dan persenjataan berat seperti bom dan juga artileri. Dan sepertinya para teroris ini sangat yakin jika mereka akan menang. Ditambah lagi mereka mendapatkan dukungan dana dan pasukan taktis dari Amerika. Dan semuanya ditujukan untuk menghabisi Rusia. Tak berselang lama kemudian pasukan pengintai melaporkan kepada Mayor Vadim ada beberapa kendaraan yang dilengkapi senjata berat tengah mendekat. Mereka adalah pasukan bantuan Amerika yang dipimpin oleh Nick Palmer. Melihat itu, Mayor Vadim segera merintahkan pasukannya untuk bergerak sesuai dengan rencana. Bersenjata lengkap memiliki kemampuan taktis perang, pasukan ini pun beraksi. Ali! Move! 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 Вперед! Мазай, расчетное время прибытия 20 минут. Принял! Выходите, встречаем. Выходим. Готов. Происходит. Работаем квадрат 16 с переносом на 21. «35 градусов, 30 бомба, штурмовой удар!»
308-му разрешите вылет? 308, взлет разрешаю. Di dalam markas sang Panglima yang mendapat laporan keberhasilan Mayor Vadim segera memerintahkan pasukan sapu bersih. Pesawat pengebom Oleg dan Konstantin diperintahkan untuk segera lepas landas. Dan mereka inilah guys, pasukan sapu bersih yang akan meluluhlantahkan markas teroris. Di sisi lain Nick mengatakan jika mereka pasti adalah pasukan Rusia. Mereka membuat repot dan membuat pasukannya tertahan. 10 menit lagi pasukan pengebom Rusia pasti akan datang. Untuk itu mereka harus segera bergegas, mengumpulkan jenazah teman kita lalu pergi secepat mungkin dari sini. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Nick, terlihat pesawat pengebom Oleg dan Konstantin sudah mendekat, bersiap untuk menjatuhkan bom. Konstantin kemudian mulai mengecek titik koordinat. Setelah target terkunci, bom pun kemudian dijatuhkan. Selanjutnya masih di pusat komando, Panglima menerima informasi dari pihak Suriah jika teroris memiliki senjata peluncur rudal portable dan mengenai lokasi serta di mana senjata tersebut berada juga sudah diketahui oleh intelijen. Panglima kemudian mengatakan kita harus cepat bergerak sebelum rudal itu diluncurkan. Namun untuk memvalidasi data, sebaiknya kita meminta Mayor Vadim untuk memeriksa lokasinya. Di saat yang sama di pangkalan udara Rusia, Oleg tengah didatangi oleh temannya. Dia adalah Linkov, sahabat Oleg semasa masih di Akademi Angkatan Udara. Linkov mengatakan jika dia dipanggil untuk bertemu dengan seseorang. Dan usut punya usut nih guys, Linkov ini adalah seorang pilot jet tempur Rusia yang sangat hebat. Namun saat ditugaskan di Georgia tahun 2008, dia mengalami insiden yang membuat kakinya terluka parah. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk beristirahat dan tidak pernah terbang hingga saat ini. Kembali ke pihak musuh, Nick menerima laporan jika pihak Rusia saat ini telah mengetahui posisi mereka. Nick mengatakan itu sudah pasti karena yang mereka tangkap adalah kepala teroris. Lantas apakah kita harus membatalkan rencana dan semuanya berhenti sampai di sini? Nick mengatakan kita tidak harus membatalkan rencana. Yang kita perlukan saat ini adalah merubah rencana. Tujuan Rusia saat ini adalah menghancurkan peluncur rudal milik teroris. Oleh sebab itu kita akan memindahkannya ke wilayah perbatasan Turki. Di sana sudah ada jet tempur Turki yang sedang mencari mangsa. Biarkan saja musuh dihabisi oleh jet tempur Turki yang sedang kelaparan. Scene kemudian menunjukkan Mayor Vadim yang datang menemui Oleg dan Konstantin di pangkalan udara. Dia memberitahu dua pilot jet tempur itu jika badan intelijen telah mengantongi informasi terkait dengan lokasi rudal musuh. Untuk itu Oleg dan Konstantin diminta untuk segera bersiap terbang untuk menghancurkan peluncur rudal tersebut. Menepi sedikit di bagian drama, terlihat jika Gelena saat itu tengah membuka album foto yang menggambarkan jika manisnya kenangan mereka. Sementara di sisi lain, dua pesawat pembom Rusia, Oleg dan Konstantin, lepas landas menuju ke perbatasan Turki. Seorang informan teroris kemudian melaporkan kepada Nick jika pesawat Rusia saat ini sudah lepas landas. Mendengar hal tersebut, Nick kemudian merintahkan untuk menghentikan kendaraan yang membawa rudal. Dia kemudian berbicara dengan komandan teroris yang bernama Musa. Kita akan merubah rencana untuk mengelabui musuh. Pembawa rudal sengaja kita arahkan ke wilayah perbatasan Turki. Setelah itu dia menelpon seseorang dan mengatakan untuk segera mempersiapkan rencana nomor 1. Sementara di sisi lain, pasukan pengintai Rusia melihat jika peluncur rudal milik teroris tengah menuju ke perbatasan Turki. Untuk itu mereka memberitahu Oleg dan timnya jika sasaran berpindah posisi. Oleg yang menerima laporan tersebut segera merintahkan jet tempur kedua untuk tetap ke lokasi rencana awal. Sementara dia dan Konstantin akan pergi ke perbatasan Turki mengejar peluncur rudal tersebut. Setelah titik koordinat dikirim oleh tim pengintai, Oleg dan Konstantin pun segera tancap gas terbang ke sana. Setibanya di sana, Konstantin yang menjadi navigator melaporkan jika target sudah terlihat. Di depan mata target sudah dikunci, rudal pun kemudian ditembakkan. Berhasil menghancurkan target, pesawat Oleg dan Konstantin pun kembali ke markas. Tim pengintai bersorak ria melihat misi berjalan dengan mulus. Namun baru saja mereka berbangga diri, terlihat dari arah lain jet tempur F-16 Turki telah membidik Su-24 Rusia. Rudal ditembakkan dan inilah yang kemudian terjadi. Sayangnya Oleg harus gugur sebelum tubuhnya benar-benar mendarat ke tanah. Pihak musuh yang bersorak-sorak menandakan jika mereka berhasil menghabisi satu pilot Rusia paling berbakat. Sementara itu di sisi lain, Konstantin yang berhasil mendarat tak luput dari kejaran musuh. Di sisi lain, Pak Menhan Rusia yang menerima laporan jika misi telah berhasil dilaksanakan. Namun sayangnya pesawat kita berhasil ditembak jatuh oleh rudal udara milik F-16 Turki. Dua pilot dikabarkan jatuh di wilayah yang dikuasai kelompok Al-Qaeda. Kita saat ini masih mencari tahu siapa
siapa yang telah berkomunikasi dengan pilot pesawat Turki sehingga mereka berani melepaskan tembakan, kata Pak Sekjen. Pak Menhan kemudian bertanya apakah kita sudah mengirim tim penyelamat. Pak Sekjen kembali menambahkan jika mereka sudah meminta penjelasan kepada pihak Turki, namun mereka menolak untuk buka suara. Pak Menhan kemudian mengatakan, kirim bala bantuan untuk menyelamatkan pilot kita. Aku tidak akan takut meskipun pihak yang menembak jet kita adalah pihak NATO. 308-й, терплю бедствие. Прием, как слышите? Panik karena dikejar musuh, Konstantin pun kemudian mencari tempat yang aman. Setelah itu dia mencoba menghubungi pangkalan udara Rusia menggunakan alat komunikasi darurat. Namun yang menjawab panggilan itu rupanya adalah Musa. Dia menggunakan alat komunikasi yang diambil dari mayat Oleg. Musa mengatakan, temanmu sudah kami habisi dan sebaiknya kamu menyerah. Mendengar hal itu, Konstantin pun menjawab, pergilah kalian ke neraka. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerah. Tak lama berselang, Nick dan pasukannya datang untuk membantu musuh. Nick mengatakan, pasti pilot Rusia tidak jauh dari sini dan ayo kita kejar. Sementara itu Konstantin yang terpojok terlihat tengah bersembunyi di bawah tebing. Sementara itu Nick dan para teroris berada di atas. Putus asa dengan keadaan, Konstantin pun hanya bisa pasrah. Namun secara tak terduga terdengar suara helikopter pasukan Rusia yang datang tepat waktu dan segera memberondongkan peluru ke arah musuh. Тебя понял, прикрою с левого борта. Scene kemudian menunjukkan konferensi pers. Di sana Pak Menhan mengatakan, kami telah mendapatkan informasi dari pangkalan Kemenkem jika pesawat Turki menyerang dari wilayah udara Suriah. Atas dasar ini kami menganggap pelanggaran serius terhadap perjanjian hukum internasional antar negara. Seorang jurnalis kemudian mengatakan, alasan pihak Turki menembak jatuh Su-24 Rusia dikarenakan telah berada di wilayah udara Turki selama 10 detik. Sebelumnya mereka juga telah meminta agar pesawat itu meninggalkan wilayah udara Turki. Namun mereka tidak ada jawaban. Oleh sebab itu mereka tidak punya alasan selain melakukan serangan. Sementara itu menurut klaim data dari Rusia, Su-24 hanya berada di wilayah Turki selama 7 detik saja. Waktu itu juga merupakan jangkauan pesawat F-16 Turki dari pangkalan udara mereka. Kami curiga ini bukanlah kebetulan, melainkan ini adalah rencana penyergapan, ucap Pak Menhan. Misi penyelamatan sedang kami lakukan. Kami juga telah memperingatkan Turki agar mereka jangan main-main karena bisa saja kami hancurkan tempat itu sekarang andai pilot kami tidak selamat. Scene kemudian menunjukkan Gelena yang saat itu tengah menyaksikan berita di TV. Dia menyaksikan pesawat jet tempur Rusia yang jatuh di wilayah Suriah, sementara dua pilot berhasil melontarkan diri. Melihat itu, Gelena pun sangat panik dan segera menelpon atasan Oleg. Di sana Gelena menanyakan apakah suaminya saat ini baik-baik saja. Atasan Oleg kemudian mengatakan jika untuk saat ini kami belum bisa memastikan. Tim penyelamat sedang dikirim dan semoga suamimu dapat kami temukan. Sementara itu di pihak musuh, terlihat Musa yang tengah menemui Nick. Di sana dia mengatakan jika musuh berhasil ditangkap hidup-hidup maka dia akan membakarnya. Nick yang bingung bertanya apa yang sedang kau bicarakan. Musa kemudian menjawab, anak buahku sangat takut dengan tentara Rusia. Oleh sebab itu aku akan membakar dia hidup-hidup di depan anak buahku supaya mental dan semangat mereka semakin kuat. Mendengar itu Nick pun hanya mengatakan, jika itu benar-benar terjadi maka orang Rusia tidak akan pernah memaafkanmu. Selanjutnya terlihat mereka meminta kepada Panglima untuk melakukan pengeboman besar-besaran. Mereka juga akan mengerahkan bantuan angkatan udara terdekat. Semua tak sabar tak terkecuali Vadim. Namun sebelum itu Panglima kembali mengingatkan agar mereka mengendalikan diri. Kita akan bergerak setelah mengetahui apakah sang pilot masih hidup atau sudah dihabisi. Sementara itu Konstantin yang sudah lelah tengah mengobati luka di kakinya. Dia kemudian mengirim pesan suara kepada istrinya jika saat ini dia tengah dalam perjalanan bisnis. Dia sengaja membohongi istrinya karena tidak ingin membuatnya khawatir dan mengganggu kesehatan janinnya. Setelah itu Konstantin menghubungi rekannya yang bernama Linkov. Di sana dia mengatakan jika Oleg sudah dihabisi musuh sementara dirinya tengah berjuang untuk hidup. Konstantin kemudian memberikan lokasinya kepada Linkov berharap tim penyelamat segera datang. Informasi tersebut langsung diteruskan ke Panglima dan operasi penyelamatan pun segera dilakukan. Mereka juga dibantu oleh pasukan angkatan darat Suriah sebagai mitra negara Rusia. Scene kemudian menunjukkan Gelena yang kedatangan tamu dari militer. Mereka mengabarkan jika Oleg suaminya sudah gugur
gugur dalam tugas. Putri Oleg yang mengetahui ayahnya meninggal tak kuat membendung air matanya. Kembali ke medan pertempuran Suriah, kita dapat melihat jika musuh semakin banyak berdatangan untuk memburu Konstantin, dan penampakan ini terlihat sangat jelas dari citra satelit drone dan disaksikan langsung oleh petinggi militer Rusia di markas pusat. Panglima Angkatan Udara kemudian meminta izin untuk bergerak, dan misi ini pun sepenuhnya dilaksanakan. Левый фланг. Группа. Они приведены в готовность. Вперед, вперед! Заложите мастер. Движутся в нашу сторону. 515 взлет осуществил. Шторм, доложите. 240. Скорость 12. Готово нанести удары. Режим работы гидро. Setelah berjuang selama berjam-jam dari kejaran musuh, terlihat jika Konstantin, sang navigator Oleg, akhirnya berhasil diselamatkan. Dia kemudian menghubungi istrinya dan mengatakan jika dia sangat mencintainya. Sementara itu Pak Menhan yang menemui keluarga Oleg mengatakan, "Aku sangat bersedih dan turut berduka atas meninggalnya Oleg suamimu. Katakan saja apa yang kalian butuhkan, maka dengan senang hati kita di militer akan membantu." Герои Российской Федерации. Посмертно. Dan ya, itulah tadi guys akhir cerita film dari Mission Sky. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terus pantengin channel A4 Movie karena bakalan ada film-film seru setiap minggunya. Bye bye guys.